Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ahmad Ali Bisani dengan NIM 2017204077, Vicky Indika dengan NIM 2017204066, kemudian Siti Maliah dengan NIM 2017204090, dan kemudian Aldoni Jembar dengan NIM 2017204091. Di sini kami akan mempresentasikan tentang final project mata kuliah Ekonomi Digital dan Kreatif yang diampu oleh Bapak Danar. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Cekidot. Di sini adalah tampilan dari produk-produk yang dijual. Di sini nama toko yaitu Dapur Lestari. Kemudian model pemasaran melalui Facebook dengan akun nama Dapur Lestari. Kemudian sudah tercantum dengan linknya. Alasan mengapa menggunakan media Facebook? Karena bagi bisnis kecil, dana untuk beriklan sering menjadi masalah karena terbatasnya modal. Salah satu cara berpromosi yang efektif dan murah adalah dengan menggunakan media sosial, seperti halnya Facebook. Sebagai media sosial dengan penggunaan terbanyak di dunia, Facebook akan sangat membantu dalam berpromosi untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa. Keuntungan dengan kami menggunakan media Facebook, yang pertama yaitu jumlah teman yang tidak terbatas. Maksudnya yaitu Facebook profil memiliki batas jumlah pertemanan yang sebanyak 5.000 orang. Jadi hal ini penting karena semakin banyak orang mengetahui bisnis, maka akan semakin besar peluang bagi bisnis kita untuk berkembang. Yang kedua yaitu terlihat lebih profesional. Facebook akan membuat bisnis Anda terlihat lebih profesional. Banyak orang yang memanfaatkan Facebook untuk berbisnis, namun yang digunakan adalah akun pribadi sehingga hasil yang didapatkan tidak maksimal. Yang ketiga yaitu dapat beriklan sesuai target. Kita dapat berpromosi secara gratis ataupun membayar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Jika kita menggunakan iklan berbayar, maka kita dapat menentukan target audiens bisnis kita. Misalnya dapat menentukan target umur, jenis kelamin, kota, ataupun negara. Beriklan sesuai target pasaran tentunya lebih efektif karena langsung mengena pada sasaran. 4. Mudah mengupdate berbagai informasi. Dengan menggunakan Facebook page, kita lebih mudah mengupdate apa saja yang berhubungan dengan bisnis kita. Berbeda dengan website yang kebanyakan berisi konten-konten statis dan jarang diupdate. Kita juga dapat membuat berbagai penawaran dan event untuk menarik minat audiens pada bisnis kita. 5. Bisnis review. Konsumen atau pelanggan kita dapat memberikan review dan rating pada halaman page bisnis kita. Tentang rating mulai dari tingkat kepuasan dari produk yang kita jual. 6. Dapat berkomentar dengan nama pribadi ataupun bisnis. Kita dapat berkomentar pada kolom komentar pada page kita dengan menggunakan nama pribadi atau nama bisnis. Kita dengan mudah mengganti nama komentator dengan pengaturan use Facebook Ads. Selanjutnya yaitu tujuan penjualan online. Mengingat sekarang ini semakin banyak perdagangan secara online di era digital, perdagangan digital tidak bisa dihindari dan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus mempelajari online marketing ini supaya bisa mempertahankan dan mengembangkan jenis yang sedang berjalan. Penjualan secara online juga mencakup secara luas untuk menambahkan konsumen. Mengapa empek-empek? Alasan mengapa produk yang dijual adalah empek-empek dikarenakan peluang bisnis untuk usaha makanan ringan lebih bisa menjanjikan. Karena untuk makanan ringan empek-empek sudah jarang ditemukan. Dan resep empek-empek ini berasal dari Palembang. Model yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan cara membuatnya sangat simpel dan mudah. Sistem pemesanan.
Seluruh pemesanan Mbak bisa dilakukan melalui komentar di akun Facebook ataupun inbox dan bisa melalui chat WA untuk pemesanannya. Lalu pemesanan dilakukan dari 2 harinya agar bisa dimasukkan ke list pemesanan agar bisa dilanjut ke proses pembuatan pamflet dengan acuan dari list pemesanan. Sistem pembayaran atau metode pembayaran. Dalam sistem pembayaran ini, kita melakukan dua metode, yaitu yang pertama sistem pembayaran untuk jumlah pemesanan yang banyak dapat dilakukan dengan DP 50% terlebih dahulu agar tidak merugikan salah satu pihak. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan transfer bank atau langsung ke toko. Nah, yang kedua, sistem pembayaran dengan jumlah yang standar dapat dilakukan saat barang sampai di tangan pelanggan. Selanjutnya yaitu analisis persaingan usaha melalui analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, di mana bahan baku relatif mudah didapat, rasa unik atau masih tergolong jarang ditemukan, pembuatan relatif mudah, dan harga terjangkau. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, tidak tahan lama, distribusi produk terbatas, dan harus melakukan pemesanan terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Yang ketiga yaitu opportunities atau kesempatan, jumlah peminat tinggi, promosi yang dapat dilakukan kapanpun dengan tujuan menarik pelanggan agar produk tersebut terjual laku, adanya model penjualan online yang dapat diakses kapan saja. Terus yang keempat yaitu threats atau ancaman, penjualan produk memang tinggi hanya karena tren sesaat, jumlah kompetitor terus bertambah, inovasi rasa yang harus terus berkembang. Oke, selanjutnya analisis 4P. Yang pertama yaitu produk. Produk yang kita jual yaitu makanan khas Palembang seperti pempek kapal selam besar dan kapal selam kecil, telur kecil, pempek lenjer dan pempek mix. Kemudian yang kedua yaitu price atau harga. Harga dari kapal selam besar yaitu Rp11.000. Kemudian pempek telur kecil yaitu Rp7.000. Kemudian pempek lenjer yaitu Rp8.000. Kemudian pempek mix yaitu Rp6.000. Analisis 4P yang ketiga yaitu promosi. Di sini kami menggunakan dua aplikasi yaitu Facebook dan WhatsApp. Yang keempat yaitu place atau tempat. Karena pada penjualan secara online, tempat kurang diperlukan seperti halnya toko, ruko, karena kegiatan dalam pembuatan produk bisa dilakukan di rumah. Kemudian analisis dampak. Analisis dampak dari bisnis online ini untuk para konsumen yaitu para konsumen tidak perlu pergi mencari makanan ini ataupun membuatnya sendiri sehingga tidak mempersulit jika ingin memakan produk pempek. Yang terakhir yaitu analisis risiko usaha. Analisis risiko usaha pada bisnis online ini yaitu terdapat banyak pesaing usaha yang menawarkan harga yang lebih murah dan rasa yang lebih enak serta ukuran yang lebih besar. Sehingga agar produk kita tidak kalah saing dengan pesaing lain, kita harus melakukan inovasi rasa bentuk sehingga dapat menarik minat para pelanggan untuk membeli produk yang kita jual. Sekian dari kelompok 10. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.